Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, dimohon berdiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam surga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikut-Nya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menilik kehidupan kita masing-masing. Sungguh kita menyadari bahwa kita belum bisa sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa pribadi kita untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Doa pribadi untuk kita semua. Ya Tuhan, sungguh kami sadar akan kelemahan dan dosa kami ketika kami belum bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna dan seutuhnya. Saat ini kami mengakui di hadapan Tuhan segala dosa dan cacat celah kami melalui pikiran, perbuatan, dan angan-angan kami, termasuk juga perkataan kami. Ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami mengaku dosa dan bertobat. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi demikian: buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai,
sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Dan ajaib kuasanya, kasih juru selamatku-Nya menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamatku-Nya menebus manusia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan pengharapan penuh, menantikan sabda firman Tuhan sebagai sarana pemelihara iman kami. Sabda firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Nyatakan kepada kami ya Tuhan, supaya kami selalu hidup dalam pengharapan. Tuntun dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami, serta tergerak hati melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Yang demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba
dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum, menjadi rangkaian minggu-minggu Prapaskah yang kemudian juga akan menghantar kita dalam rangkaian masa Paskah. Dan pada saat ini kita mengenang kembali bagaimana Yesus yang adalah Tuhan, Dia yang penuh dengan kemuliaan, Dia yang penuh dengan kuasa, rela dan berkenan untuk disambut dalam kesederhanaan. Jadi mungkin kita terbayang ketika Yesus masuk kota Yerusalem, lalu banyak orang yang melambaikan daun palem sebagai suatu tanda bagaimana mereka sangat memuliakan Tuhan walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Dan bagaimana Yesus memilih keledai sebagai tunggangan, bukan kuda, seperti layaknya para pahlawan ataupun para bangsawan yang tentu lebih memilih kuda sebagai tunggangan, karena kuda adalah simbol dari keperkasaan, simbol dari kegagahan. Tetapi Yesus memilih keledai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah Yesus lakukan tergambar juga dengan yang dinyatakan oleh surat Filipi tadi, bahwa Yesus yang adalah Tuhan mau dan berkenan melepaskan apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi kepunyaannya, kemudian rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, artinya suatu sikap Yesus mau datang dengan keadaan yang sangat terbatas. Bahkan kemudian rela untuk melepaskan apa yang sebenarnya menjadi miliknya. Dan itu tidak menjadi suatu penghalang untuk Yesus tetap mengambil jalan itu untuk kemudian mengasihi manusia. Bahkan bukan sekadar rela mengosongkan diri, tetapi Yesus sampai taat. Dan jalan ketaatannya pun juga bukan suatu ketaatan yang hanya main-main atau sekadarnya, tetapi Yesus rela taat mati di atas kayu salib. Yesus rela menanggung penderitaan. Yesus rela mengosongkan dirinya, melepaskan segala apa yang sebenarnya menjadi fasilitas, menjadi sesuatu yang bisa dia
nikmati sehari-hari. Untuk saat itu Yesus pun melepaskan itu, meninggalkan itu, menjalani kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan, bahkan juga rela untuk menempuh jalan penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu ini, betapa kita juga dituntut atau bahkan mungkin dipaksa juga untuk mau melepaskan apa yang tadinya menjadi kebebasan, apa yang tadinya sesuatu hal yang bebas kita lakukan. Kita bisa melakukan sesuatu hal sesuai dengan keinginan kita tanpa batas. Tetapi dalam kurun waktu 2 minggu ini kita diminta untuk melepaskan semua itu, merelakan semua itu, untuk kemudian kita tinggal di rumah, diam di rumah, dalam keterbatasan kita. Bagaimana perasaannya? Ada mungkin yang mulai gelisah, ada yang mungkin mulai sudah nggak tahan untuk stay at home gitu, sudah mulai kelabakan gitu. Apalagi para ibu-ibu yang harus mempelajari anak-anak ini mungkin sudah mulai darah tinggi, sudah mulai stres, karena biasanya anaknya sekolah di sekolahan yang mendampingi guru, tapi sekarang orang tua dituntut menjadi guru yang intensif mendampingi gitu. Jadi kecuali mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sekarang harus mendampingi anaknya untuk belajar, dan itu ternyata cukup menguras hati dan pikiran. Jadi mungkin ibu-ibu ada baiknya untuk cek tensi gitu ya. Dalam 2 minggu setelah di rumah bersama dengan anak-anak itu barangkali mulai naik gitu. Tetapi itu adalah suatu kenyataan yang memang harus kita hadapi. Saat ini kita penuh dengan keprihatinan menghadapi realitas kehidupan yang seperti ini. Tetapi tentu pengharapan kita sama seperti jalan penderitaan yang Yesus tempuh, dan itu adalah untuk kebaikan manusia, untuk menuntun manusia ke dalam keselamatan. Harapannya apa yang kita jalani saat ini juga akan membawa kita kepada keadaan yang lebih baik, keadaan yang semakin baik. Itu pengharapan kita. Kita terus berharap, kita terus berdoa, kita terus dalam keprihatinan dan kerelaan kita melepaskan apa yang sebenarnya tadinya kita jalani, kita lakukan tanpa harus dibatasi sesuatu, tetapi saat ini harus kita jalani dalam keterbatasan. Mari kita jalani dengan pengharapan, dengan keyakinan bahwa pada saatnya berangsur-angsur akan menuntun kita ke arah yang lebih baik. Itu keyakinan kita, itu pengharapan kita, karena kita punya Tuhan yang selalu setia kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya suasana keterbatasan yang saat ini kita alami tidak menjadikan iman kita mandul, tetapi tetap menjadi iman yang produktif, iman yang tetap kemudian bisa kita ejawantahkan dalam wujud sehari-hari. Kalau kita harus terbatas di rumah, bukan berarti kita juga terbatas dalam melayani orang lain. Kita masih bisa kok untuk kemudian lebih melepaskan lagi apa yang menjadi hak kita. Karena kita tahu bahwa suasana sekarang mungkin berdampak terhadap banyak orang. Maka kita pun juga diajak untuk mau melepaskan diri dari apa yang harusnya kita nikmati. Kalau saat ini kita juga diserukan untuk puasa, untuk kita nanti mengumpulkan sebagian dari milik kita yang akan kita persembahkan sebagai persembahan aksi puasa. Itu nanti akan kita gunakan untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19 ini. Supaya kita pun kemudian menjadi orang yang dalam keterbatasan rela melepaskan hak kita dan memberikan kepada orang lain. Itu tetap menjadi harapan kita bahwa dalam suasana terbatas pun kita harus tetap menghidupi dan melakukan iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Kamis Putih nanti kita juga akan mengemasnya dalam suatu kemasan yang agak khusus gitu. Kita akan membayangkan seperti umat Israel yang sedang menantikan untuk melalui masa-masa sulit dan juga masa-masa tulah
di Mesir. Kita akan tergambar sebagai keluarga yang sedang menantikan pertolongan Tuhan. Harapannya nanti dipersiapkan secara khusus setelah ibadah Kamis Putih. Masing-masing keluarga bisa melakukan santap malam bersama. Dan kalau saudara berkenan, keluarga saudara berkenan, undang 1-2 orang yang memang pantas untuk saudara undang hadir di tengah-tengah keluarga saudara. Untuk nanti kita makan bersama setelah ibadah Kamis Putih. Ibadah Kamis Putih membayangkan, menggambarkan tentang perjamuan terakhir yang Yesus lakukan. Yesus makan bersama-sama dengan para muridnya. Dan itu yang akan kita pakai untuk menghayati dalam masa Paskah ini, dalam keterbatasan kita, di keluarga kita. Tidak terbatas atau tidak harus kemudian terhalang untuk kita tetap merayakan Paskah dan rangkaiannya. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam Minggu Palmarum ini kita pun menghayati apa yang sedang kita lepaskan, apa yang sedang kita berikan kepada orang lain untuk kebaikan orang lain, menjadi cara untuk kita menghayati bagaimana Yesus pun sudah melakukan itu, dan itu Yesus lakukan untuk kebaikan semua orang. Selamat menghayati Minggu Palmarum, supaya kita semua menjadi orang-orang yang menghayati juga apa yang sudah Yesus lakukan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur
dalam Minggu Palmarum ini Engkau ajak kami untuk meneladani apa yang telah Yesus lakukan, di mana Yesus bersedia untuk mengosongkan dirinya, melepaskan dari apa yang menjadi haknya. Bahkan Yesus rela datang sebagai manusia yang menanggung penderitaan dan rela mati di kayu salib. Kiranya itu menjadi suatu inspirasi, sesuatu hal yang juga menjadi peristiwa yang menolong kami, yang menguatkan kami, tatkala pada saat-saat ini kami pun sedang dituntut untuk melepaskan apa yang menjadi hak kami, yang biasanya kami bergerak dan beraktivitas secara bebas, baik dalam pekerjaan, di dalam aktivitas sehari-hari, termasuk di saat beribadah. Kiranya situasi yang penuh dengan keterbatasan dan yang membatasi kami ini tidak menjadi sesuatu hal yang menghalangi kami untuk tetap menghayati bagaimana karya Tuhan dalam tengah-tengah kehidupan manusia. Bahwa pengosongan diri Yesus pada akhirnya memberi pengharapan baru. Kiranya situasi keterbatasan yang sedang kami jalani pada akhirnya juga membawa kami, menuntun kami ke pengharapan baru, ke kehidupan yang semakin baik, semakin pulih, semakin normal seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami mereka yang sakit. Tuhan berkati dan Tuhan sembuhkan mereka. Baik saudara-saudara seiman kami di lingkup gereja kami, ataupun mereka yang menjadi korban virus COVID-19 yang membuat mereka terbaring sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi ataupun keluarga-keluarga yang saat ini mengalami pergumulan hebat, diperhadapkan pada kesulitan hidup yang menerpa mereka. Tuhan kiranya juga tetap mengaruniakan pengharapan. Kiranya Tuhan hadir untuk memberi kekuatan, pengharapan dan penghiburan, supaya mereka semua terus bertahan dan menantikan pertolongan Tuhan dengan setia. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja kami, yang untuk sementara waktu kami harus membatasi diri dalam kegiatan bersama. Ketika kami memusatkan kegiatan di keluarga-keluarga, kiranya ini tetap mengokohkan kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Gereja yang tidak pernah binasa oleh karena keadaan apapun, tetapi justru menjadi gereja yang semakin kokoh, yang semakin tegar menghadapi realitas kehidupan. Supaya melalui keluarga-keluarga itu, mesbah keluarga semakin terbangun, sehingga itu akan memperkuat gereja Tuhan di masa-masa yang akan datang, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan kiranya memberkati mereka seiring usia mereka bertambah, dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, dan juga berkat-berkat yang terbaik untuk mereka. Bapa kami yang di surga, kami tetap berdoa untuk kebersamaan kami sebagai umat Tuhan dalam situasi yang seperti ini, supaya kami semakin bisa berbuat yang lebih baik untuk masyarakat di sekitar kami, untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami yang sedang mengupayakan untuk mengatasi wabah yang sedang melanda. Dalam berbagai bentuk kegiatan
ataupun juga kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat. Tuhan berkati, supaya semuanya itu boleh menjadi cara Tuhan untuk menolong kami, untuk kami melalui masa-masa krisis ini. Kami sadar benar, ada banyak pilihan-pilihan sulit yang harus ditempuh, tetapi kiranya Tuhan memberkati supaya pada akhirnya keadaan bangsa dan negara kami dan dunia ini membaik. Kami boleh pulih bersama, kami boleh bangkit bersama, kami menyemangati masing-masing dengan pengharapan yang baru, supaya kami semua menjadi orang-orang yang bersatu hati dalam keprihatinan ini. Kami tetap menaruh pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, itulah syafaat kami, itulah doa-doa kami. Dan ketika saat ini kami juga memiliki doa pribadi pergumulan kami masing-masing, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, inilah doa syafaat dan doa pribadi kami, yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam wujud persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam 2 Tawarikh 31 ayat 12a yang demikian. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana.
kami undang untuk berdiri. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang maha kudus ya Bapa, karena sampai saat ini Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami Engkau beri kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Persembahan yang kami ambil dari begitu banyak berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati dan sucikan persembahan kami ini Tuhan, supaya boleh layak kami pergunakan demi kemuliaan-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, apabila pada saat kami mempersembahkan terselip dosa di dalamnya, kiranya Engkau mau mengampuni kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang jelas sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa ini kita masih terus berjuang di masa-masa sulit dan penuh keprihatinan, tetapi marilah kita tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadilah saksinya dimanapun saudara berada dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Hosiana